yang mengaku Habib dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pahlawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Pahlawi yang mengatasnamakan Raden. Jadi ya sangat diragukan. Ini mulai tahun pinten Pak wontennya makam niki Pak? Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki njenengan nggih. Sing bangun sinten Pak? Sing bangun Habib sinten? Lokasi pagar paling barat yang tadi saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Pahlawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli jarak temuan pagar. Dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum saya dibangun di sini di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Aduh, ini ada musik, ini harus di tata ulang audionya nanti ya, ntar. Ini tampak temuan struktur bata merah menyerupai lantai atau tembok atau apa, jenengan punya gambar sendiri. Tepat berada di bawah bangunan hijau ini. Bangunan hijau ini adalah makam baru dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, dibangun atas instruksi seseorang yang mengaku Habib dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pahlawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Pahlawi yang mengatasnamakan Raden. Jadi ya sangat diragukan. Ini tanpa sisi luar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan proses ekskavasinya seperti ini biar dulu-dulu punya gambaran gimana teman-teman dari BPK Jatim melakukan proses ekskavasi situs Gumitir ini. Nah, ini lokasinya dan ini titik penggaliannya. Jadi dulu-dulu punya gambaran seberapa dekat lokasi ekskavasinya ini. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh BPK Jatim pada periode Oktober 2024 ini. Dan sekedar jenengan biar tahu, biar kasih gambaran kalau situs Gumitir ini sudah dilakukan proses ekskavasi bertahap dari tahun ke tahun. Sudah 4 tahun ini kalau nggak salah. Ini makam-makam yang berada di luar bangunan. Nah, ini bangunan makamnya, bangunan makam utamanya. Semoga pihak terkait mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, Muspika, Polsek Jatirejo, Koramil Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto, bahkan Polda bisa mengusut tuntas atas berdirinya makam-makam palsu yang terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini jangan baca sendiri, jelas-jelas palsu itu silsilahnya. Dan ini dibangun di atas wilayah cagar budaya, di atas situs Majapahit. Ini ada 2 artefak batu pahat berbentuk kotak ini. Dulunya pasti ditemukan saat menggali pondasi membangun makam ini. Seperti ini lokasinya, berada di tengah ladang tebu. Dan titik yang sedang digali ini berada di dalam talut atau di dalam pagar yang ditemukan oleh teman-teman arkeolog seluas 6 hektar lebih. Sangat-sangat disayangkan kalau proses ekskavasi ini terhenti hanya karena adanya bangunan makam palsu ini dengan modus memasang figura dengan silsilah palsu yang menyangkut nama Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga dan memberikan kesaksian kalau makam bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, makam palsu. Dulu-dulu bisa menyaksikan di konten Mojokerto Channel yang sudah kita upload beberapa hari kemarin. Ini adalah tali-tali
untuk menandai zona yang akan digali oleh teman-teman arkeolog. Seperti ini prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita zoom ya, kita zoom. Ini di daerah yang paling barat, di zona yang paling barat ini. Lah ini berada di pagar paling barat di temuan situs Gumitir. Ini makam desa, makam dusun. Lah ini adalah makam palsu yang ada tulisan Pahlawinya di situ. Ini saya jalan menuju ke selatan, berada di barat makam. Saya menuju ke selatan di titik penggalian terluar bagian barat selatan, pojok selatan. Ini dulur prosesnya dulur, berada di barat makam. Nah ini makamnya. Di bawah pohon besar ini adalah makam yang bertuliskan Pahlawi, makam palsunya. Kita ini berada di barat makam dan di titik penggalian paling barat, temuan dinding, temuan talut, temuan pagar, temuan benteng atau apapun istilahnya yang berada di luasan area 6 hektar lebih. Temuan situs Majapahit terluas di Nusantara. Seperti ini dulu proses penggaliannya. Ini makamnya, biar dulu punya gambaran. Ini adalah dinding talut, tembok benteng paling barat. Hasil penggalian ekskavasi teman-teman arkeolog BPK Jatim di titik paling barat. Ini ada makam Habib yang bertuliskan Pahlawi. Di sini makamnya. Terusnya adalah memasang bigora silsilah Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Jenengan baca ulang ya, jenengan pause, jenengan baca ulang nama-nama yang ada di tulisan tersebut. Nah ini, itu ada bigora yang menggantung, itu adalah bigora untuk memasang silsilah. Nah ini bigoranya untuk memasang silsilah tadi. Ini kita berjalan menuju ke hasil ekskavasinya ya. Ini hasil ekskavasinya sangat dekat dengan lokasi makam palsu tersebut, dan ini kita ketemu dengan salah satu warga lokal ya, ini ya, wawancaranya ya. Jam pinten mulai nih Pak? Setengah 8 ya. Ini rencana langsung nembus makam niku mboten Pak? Dereng semprap nggih. Jenengan warga mriki asli? Nggih. Oh alah. Nek semprap jenengan niki mulai tahun pinten Pak wontene makam niki Pak? Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki jenengan nggih. Sing bangun sinten Pak? Sing bangun Habib sinten? Oh ini anu nggih, ini hasil penggalian kemarin nggih teman-teman nggih. Jadi yang bangun niki sinten Pak? Oh Habib Pak nggih yang bangun nggih. Saya mboten mriki nggih. Mboten dupat nggih. Grene pundi Pak? Mboten Semarang nggih. Asli teng mriki napa anu Habib niku? Mboten teng mriki nggih. Teng mriki manggene pundi Pak? Habib sama nggih. Nggih. Mboten ngertos Mas. Oh nggih. Pun mboten teng mriki nggih. Nggih mboten. Riyen manggon pundi Pak? Mriki. Iya. Gereja ijo niku. Nggih. Oh sakniki mboten teng mriki. Terus rutinane jamaahane teng pundi sakniki Pak? Rutinane rumene wonten mriki sama pun mboten. Pun mboten wonten rutinane nggih. Dadi male nek wonten tamu-tamu. Nggih. Habib pun mboten manggen mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Bapak asli mriki nggih. Asli mriki nggih. Suwun Pak nggih. Niki yang digali kemarin Pak nggih. Oh niki yang pertama riyen nggih berarti nggih. Yang minggu pertama niki hasil penggalian di utara makam.
Suwun Pak nggih. Kula tak melampar yen. Monggo Pak. Jadi itu penuturan warga kalau Habibnya sudah tidak di sini, tidak di rumah ini. Ini rumah Habib yang sekarang dia entah kemana meninggalkan jamaahnya juga sudah nggak dijalankan rutinannya. Ini makamnya, makam yang tadi yang jelas ada tulisan Pahlawi, ada silsilah makam utama yaitu Mbah Mustafa, Yai Mustafa yang menurut silsilah dalam Bigora tadi itu adalah Durya Rasul dari klan Ba'alwi. Kalau menurut itulah ya, menurut Bigora yang ada di makam tersebut. Nah ini penggaliannya. Jadi makam ini berada di dalam talut. Jadi makam yang ada tulisannya Pak Alwi tadi ada di dalam area talut, area pagar, area tembok, area dinding, entah apa istilahnya. Yang jelas dindingnya sangat panjang ini. Ini hasil penggalian teman-teman kemarin, luar biasa. Ini salut dengan teman-teman arkeolog yang luar biasa cepat pengerjaannya. Hari ini sudah sampai tahap sini, sudah sampai. Hati-hati, ini berbahaya. Saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru numbuh kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali. Sama penuh. Di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kedatangan orang-orang dari Timur Tengah, terutama dari Yaman, ini kan sebenarnya memang kita harus berbicara tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial yang menjajah. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi-operasi pemecah belahan awal di Indonesia ini, kita tidak bisa berbicara tentang Snuk Hurgronya. Kita harus bicara soal Snuk Hurgronya. Kalau kita mau berbicara tentang Snuk Hurgronya, kita berbicara tentang seorang orientalis Yahudi dari Budapest, dari Hongaria. Namanya Ignaz Goldziher. Nama aslinya sebenarnya Yitzhak Yehuda. Nama asli. Rujukan-rujukan buku dari Snuk Hurgronya ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Ignaz Goldziher ini, karena dia orientalis, salah seorang peneliti yang datang ke Mesir dan nyamar menjadi orang Islam, yang akhirnya dia tujuannya hanya ingin mencari kelemahan Islam ketika itu dan dikerahkan juga oleh negara-negara kolonial. Kesimpulan besarnya adalah bahwa Islam ini sebenarnya lebih doktrinal terhadap pemikiran-pemikiran ortodoks. Saya urutin dulu dari awal. Ketika dia membaca banyak hasil jurnal ilmiahnya Goldziher ini, yang orang Yahudi ini, Goldziher ini salah satu teori pentingnya adalah bahwa hadis-hadis yang direproduksi oleh orang Islam ini sebenarnya dibuat pada abad pertengahan. Ini bukan otentik dari Nabi Muhammad. Itu pemikirannya Goldziher. Sehingga kemudian merangsang Snuk Hurgronya untuk melakukan penelitian, terutama ke Mekah. Nah, di Mekah ini Snuk Hurgronya tinggal di Jeddah, di salah satu maktab yang isinya ini orang-orang Aceh, jamaah haji dari Aceh.
Nah, di situ ada salah satu temannya Snoukhorgronya ini namanya Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Nah, inilah yang memberi akses sehingga Snoukhorgronya ini bagi saya dia tidak pernah masuk Islam. Kalaupun dia berpura-pura Islam ya, dia menggunakan jubah keislaman, membajak jubah-jubah keislaman, mempelajari Islam hanya untuk kepentingan operasi politiknya negara kolonial Belanda terutama. Nah, ini kemudian yang membuat dia bisa masuk ke Haramain. Karena menurut Abu Bakar Jayadiningrat ini dia digambarkan sebagai orang Islam mu'allaf yang dia tertarik untuk mempelajari Islam, sehingga dia leluasa sekali ketika itu di Mekah melakukan penelitian-penelitian. Nah, yang paling menarik itu penelitian akhir dari Snoukhorgronya di Mekah itu bahwa orang-orang Hindia Belanda, orang Jawa dia sebut di dalam bukunya. Jawa itu maksudnya orang-orang Hindia Belanda, jajahan Belanda, Indonesia lah. Itu dikatakan bahwa orang Indonesia itu cenderung inferior. Inferior itu merasa rendah diri di hadapan orang Arab. Orang Indonesia itu sampai tidak ada yang berani menjadi ustadz, menjadi guru di Mekah, karena dia tidak mau berada di atasnya orang Arab. Satu-satunya guru yang dia kenal itu namanya Ustadz Zainal Abidin dari Sumbawa. Padahal orang pintar dari Indonesia itu banyak. Tapi karena orang Indonesia ini inferior di bawah orang Arab di Mekah itu, sehingga tidak ada yang mau menjadi ustadz, tidak mau melewati orang Arab, saking takutnya. Dalam pandangan Snoukhorgronya, mungkin pada zaman Snoukhorgronya melakukan penelitian itu, pandangan perspektifnya Snoukhorgronya itu. Nah, nanti ini hubungannya adalah rekomendasi Snoukhorgronya ketika dia kembali ke Leiden, ke Belanda. Nanti dia menemukan kesimpulan-kesimpulan kepada pemerintah Belanda bahwa kalau mau menghentikan perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia ada 3 kuncinya. 1, jangan memerangi para raja atau sultan. Karena kekuatan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu berada di ulama-ulama lokal yang sudah melakukan blending antara Islam dengan budaya. Nah, ini nanti hubungannya, nanti akar genealogisnya ke belakang itu nanti akan berdampak. Yang kedua adalah karena orang Indonesia ini terlalu inferior, rendah diri di hadapan orang Arab, maka pemerintah kolonial Belanda harus membuat patron-patron utama di Indonesia itu. Patron itu adalah tokoh-tokoh baru yang berasal dari orang Arab. Nah, itu kemudian nanti dilaksanakan oleh kolonial Belanda. Nah, kemudian yang ketiga, perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia terhadap Belanda itu dipengaruhi oleh kontribusi budaya-budaya lokal. Nah, ini nanti ketika dia selesai di Mekah, Snoukhorgronya ini sempat datang ke Indonesia, dan nanti dia berkeliling Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai ke Purbalingga, Cianjur, Garut, dan seterusnya. Bahkan sempat nikah di Garut. Snoukhorgronya menikah dengan anaknya seorang kiai di sana, dan kiai ini memaksa anaknya untuk menikah dengan Snoukhorgronya karena di matanya kiai lokal ini, Snoukhorgronya ini adalah seorang mu'allaf yang ahli dalam Islam. Bahkan digambarkan dia ini hafal seluruh hadis yang otoritatif waktu itu ya. Nah, ketika dia sudah berkeliling inilah dia kembali ke Leiden. Semua dia berikan hasil penelitiannya itu yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah dia di Leiden, dia kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Aceh. Mengapa di Aceh? Karena Aceh ini satu-satunya wilayah di Hindia Belanda yang susah ditaklukkan, dan Aceh masih menjadi wilayah protektoratnya Kekaisaran Utsmani ketika itu. Tapi itu mulai nih, Pak. Rekomendasi yang lain akhirnya dari Snoukhorgronya, orang-orang yang berangkat haji harus dibatasi. Ini rencana langsung Supaya nembus apa? makam Supaya itu, Pak. tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran revolusioner dari orang-orang Jenengan Arab agama asli. yang sama orang Indonesia. Nek semprot jenengan ini mulai Nah, tahun ini gitu, akhirnya mulai nanti tahun. akan dibatasi Mulai oleh tahun. pemerintah kolonial Belanda. Tahun, Nah, gitu. ini Padahal yang ada akhirnya begini. 3 poin penting yang Sing disampaikan bangun di Leiden itu. itu dilaksanakan oleh Belanda, sehingga ketika itu Belanda mendatangkan banyak Habib sekali, istilahnya melakukan eksportasi dari Timur Tengah
termasuk generasi-generasi pertama dan kedua di daerah Gujarat dan Goa, untuk kemudian dikapalkan ke Indonesia. Tapi apakah semua orang Arab ini akan ditakuti? Nah, ini persoalannya. Sehingga mereka ini ketika dia mendarat di Indonesia, dia sudah langsung di branding bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Dan ini sejaman dengan ini National Geographic pernah menulis ini. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan baru karena begini. Nah, persoalannya kemudian kelompok-kelompok Arab dan keturunan Nabi ini kemudian menjadi kelas priayi baru di Indonesia. Ini karena saya bukan ahli nasab, tapi saya menganggap bahwa ini adalah karena memang pemerintah kolonial Belanda melakukan eksportasi paksa ini bisa jadi memang bukan keturunan Nabi. Bisa jadi memang ini yang dipaksa menjadi keturunan Nabi supaya pengaruhnya menjadi luar biasa. Nah, salah satunya kemudian patron yang diplot itu adalah Utsman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia, yang nantinya itu berhasil memadamkan ulama-ulama dan santri-santri ketika rakyat Banten melakukan perlawanan ke Belanda. Jadi konsep operasi intelijen dari Belanda melalui Sunukorgronya ini adalah bahwa kita jangan kita melawan head to head dengan masyarakat Indonesia, tentara Belanda ini, tapi harus dipecah dulu patron kliennya. Ini operasi intelijen seperti ini. Dipecah dulu, ulama dipecah dengan santrinya, santri dengan santri dipecah, ulama yang satu dengan ulama yang lain harus dipecah. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau Belanda nggak mungkin, maka dibuatlah sosok-sosok sentral yang mengatasnamakan agama ini, dan mobil khusus keturunan Arab yang memang orang Indonesia asli inferior. Nah, persoalannya kemudian ketika bersentuhan dengan urusan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam sudah terbukti efektif menggunakan budaya-budaya lokal lewat gamelan dan sebagainya. Wali Songo berhasil membuat akulturasi, perpaduan antara Islam dan budaya lokal. Ini efektif, yang akhirnya menjadi platform perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Belanda berdasarkan rekomendasi dari seorang political advisor yang bernama Sunukorgronya menganggap bahwa kekuatan budaya-budaya lokal dengan ulama-ulama lokal yang mengatasnamakan yang berislam ini kemudian menjadi persoalan bagi Belanda, sehingga dipaksakanlah kooptasi budaya. Nah, ini munculnya budaya-budaya Arab di tengah masyarakat pedalaman Islam ketika itu menggeser gamelan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri di Madura, itu ada nama kesenian budaya lokal itu namanya sandur. Sejak kecil saya sudah tertanam di sini bahwa sandur ini maksiat. Tapi kalau rebana enggak, kurang lebih gitulah. Nah, ini upaya kooptasi budaya lokal ini yang kemudian membuat patron klien baru di Indonesia. Supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang lokal dan ulama-ulama lokal itu mudah dikendalikan lewat jalur budaya, dan kemudian pergerakan mereka bisa dipatahkan ketika melakukan perlawanan ke Belanda. Nah, ini semua adalah operasi-operasi yang dirancang oleh Sunukorgronya tadi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi cara berislam kita hari ini. Sebenarnya yang dikatakan Habib, ya, dikatakan, kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang habib. Beliau ini, guru saya ini, secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlak. Beliau betul-betul ahli ibadah. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel, di beberapa YouTube dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan tampar aja saya bilang. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak, Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya. Pintar pula babul ilmu. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya.
Artinya kita apa? sendiri, Rasulullah jelas-jelas ingin palsu betul-betul istilahnya. mewariskan akhlak yang baik kepada Dan umatnya. ini dibangun Bukan di atas soal keturunan, bukan soal genetik, budaya. ini persoalan moral saja. Ini kalau saya pribadi menganggap itu. Kalau bicara soal nasab ya terus terang mungkin banyak yang mumpuni, ada ahli filolog, ada filolog, ada belakangan Gus Imad juga menyuarakan itu. Saya ya berterima kasih banyak dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang bagaimana masa kecil saya yang betul-betul terjajah seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum, saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Soal cincin lah, soal sarung lah, saya sering ditipu masalahnya. Dan berbekal takdim itulah kemudian saya rela ditipu berkali-kali. Moral, akhlak bagi saya itu menjadi patokan bagaimana saya menyikapi respek terhadap orang. Jadi saya sudah tidak terpesona lagi ada ngaku Habib gitu tapi malak-malak duit ya saya usir dari rumah, nggak ada cerita. Apalagi belakangan ada apa state of mind gitu ya, ada temuan-temuan seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, termasuk Menahim Ali dan sebagainya, termasuk beberapa teman-teman yang hari ini mengamplifikasi itu. Ya oke, ini sebagai spektrum baru dalam cara saya berpikir bahwa bagi saya ini semua manusia apapun keturunannya menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dari hasil penelitian Sluk Horgronya itu kan melihat secara genetik Arabnya. Artinya zaman itu kan kita belum ada DNA yang bisa merunut secara rinci genealogi seseorang. Tapi yang jelas originnya kan dari Timur Tengah. Dan inferior itu memang ditujukan kepada origin Arab. Bahkan kalaupun ada seorang Yahudi yang kan Yahudi sama Arab ini kan sebenarnya satu rumput. Jadi sama-sama berasal dari bangsa Aramik. Makanya bahasanya Ibrani terus kemudian menjadi bahasa Arab. Ini kan gini akar-akar bahasa yang sebenarnya satu rumpun semua. Jadi anti-Semit itu sebenarnya bukan anti-Yahudi juga, tapi hanya juga anti-Arab sebenarnya, gerakan anti-Semit di Eropa dulu. Nah, origin Arab ini yang kemudian memang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa kok dari Yaman? Mungkin ketika itu Yaman adalah wilayah yang paling terbelakang, yang memang secara kultur geografisnya memang yang paling tidak memungkinkan, sehingga diambil dari orang-orang Yaman yang memang kehidupannya memang sangat susah lah, kurang lebih begitu. Karena berbagai imigran di Libanon yang juga keturunan Arab ini banyak yang berasal dari Yaman, yang kemudian keturunannya itu banyak bermigrasi ke Amerika Selatan dan menjadi Katolik. Ada Fernando Haddad. Ini kalau di Indonesia dengan marga Al-Haddad ini disungkam-sungkam ini. Tapi di Brazil dia Katolik. Carlos Munim, bekas presiden Argentina, Carlos Menem. Ini kan keturunan dari Suriah, yang juga nenek moyangnya pendatang dari Yaman. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau di kawasan Arab ya, sampai hari ini sih. Kebetulan saya sudah pernah sampai ke sana. Sengsara betul. Dan memang ya ini mohon maaf, saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya seperti Bin Laden. Ini kan pendatang dari Yaman yang menjadi kontraktor nomor 1 di Saudi dan melahirkan Osama Bin Laden. Ini juga secara genetik dari Yaman. Bin Laden itu kan dari pendatang dari Yaman yang kemudian menjadi kontraktor di Arab Saudi dan kaya. Dulu di Masjidil Haram cleaning service-nya Bin Laden Corporation. Sekarang sudah diganti karena nama Bin Laden ini sudah dirusak oleh Osama. Dan rata-rata semua pendatang yang origin dari Timur Tengah itu memang dari Yaman kebanyakan. Termasuk di Libanon sendiri itu kebanyakan dari Yaman. Bahwa kelompok-kelompok ulama dan beberapa santri yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda ini dianggap ingin kembali kepada kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Tuduhannya seperti itu. Dan mereka membuat framing bahwa kelompok-kelompok perlawanan terhadap Belanda ini adalah orang-orang yang fundamentalis dan ortodoks.
Nah, fatwa itu kemudian keluar Jadi yang setelah bangun gitu, Pak. framing dari Belanda itu muncul juga bahwa ini fatwa Oh, itu, haram Pak, karena ini. pemerintahan yang sah. Persoalannya, kalau buat saya, Yang buatan saya salah satu penggemar dari Jadi pun- seorang ahli sejarah dan sosiolog dan ahli ekonomi Islam namanya Ibnu Khaldun. Makanya Asli yang bikin saya apa? sering membahas soal fatwa ini, fatwa yang dari Utsman bin Yahya dulu ketika ingin mematahkan perlawanan dari ulama-ulama lokal dan juga para santri ketika itu. Rian manggon pundi, Pak? Kalau kata Ibnu Khaldun, pemerintahan yang tidak boleh dilawan itu apabila pemerintahan itu sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi kalau sistem demokratis misalnya dia sudah dipilih, ditetapkan oleh negara bahwa dia itu adalah presiden, maka kita tidak boleh melakukan perlawanan. Maka yang melawan akan menjadi bugot. Tapi kalau Belanda kan tidak disepakati oleh masyarakat Indonesia secara umum. Nah, makanya fatwa ini menjadi cacat. Menurut saya kalau dilihat dari kacamata hari ini. Tapi ya inilah teknik Belanda, strategi Belanda untuk mematahkan perlawanan itu dengan menggunakan agama. Karena Belanda sudah mencapai tingkat level putus asa selama ratusan tahun, tidak pernah bisa menaklukkan perlawanan-perlawanan dari kelompok ini, karena memang akar dari perlawanan ini adalah kekuatan ulama-ulama itu, dan itu ditemukan oleh Snugorgrone. Dan Itulah tadi penemuan makam palsu yang berada di area arkeolog Majapahit yang dijadikan kesempatan oleh oknum Khabib untuk mendirikan makam palsu, dan banyak sekali jemaah-jemaah yang sudah terdoktrin oleh Khabib tersebut sehingga dijadikan sebuah semacam istighosah dan meraup keuntungan dari para jemaah-jemaah. Ini semakin jelas dengan pemaparan dari Bang Haji Roma Irama serta Gus Islah akan strategi-strategi Balawi untuk menguasai Indonesia. Mari kita saling menjaga dan juga memperhatikan. Jika ada makam-makam yang mencurigakan, segera lapor kepada aparat sekitar atau pihak yang berwenang agar kita bisa mempersempit ruang gerak para kabib-kabib yang menjadikan makam palsu ini sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan serta membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.